Hai, Shalom. Shalom semua saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Suara Ilahi Renungan Harian di pagi hari ini. Saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita naikkan, panjatkan doa syukur kita, bagaimana kita bisa beristirahat malam tadi, dan pagi ini kita bangun dengan sehat. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau kiranya kami masih bisa bangun Tuhan, masih bisa merasakan nafas kami, masih bisa merasakan tubuh kami yang sehat bugar. Tuhan Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Bapa yang baik. Bapa yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar suara ilahi, di mana suara ilahi adalah firman yang datang dari Engkau Tuhan, agar kiranya dapat menyinari hidup kami sepanjang pagi, hari, dan malam nanti Tuhan. Allah yang baik, yang perkasa di dalam nama Yesus Tuhan, Bapa yang ajaib, terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar. Haleluya Tuhan. Amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Judul perikopnya adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itulah, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya Tuhan. Saudara terkasih, dari firman ini kita belajar tentang dorongan yang membangun. Saudaraku, pernahkah Anda menyesal tidak mengatakan sesuatu kepada seseorang? Mungkin mereka mengalami masa sulit dan Anda tidak tahu harus berkata apa. Tetapi Anda merasa seharusnya mengatakan sesuatu. Ketika Rasul Paulus
penulis 1 Tesalonika menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia memberi mereka nasihat praktis. Paulus memberitahu jemaat untuk tetap saling mendorong. Hal itu sudah mereka lakukan. Tetapi Paulus merasa perlu mengingatkan mereka agar senantiasa melakukannya. Dorongan dapat mengubah sikap seseorang, saudaraku. Dorongan bisa mengangkat seseorang keluar dari tempat gelap. Mendorong seseorang dapat memberi mereka harapan dan tekad untuk bertahan di musim yang sulit. Saudaraku, dorongan dalam hal ini adalah spirit yang kalian berikan buat orang-orang terdekat. Dan spiritnya adalah spirit hal yang positif. Contoh buat anak saudara. Pada saat dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dan menggapai sesuatu, beri dia dorongan yang positif. Membangun semangat dia, membangun citra dirinya kembali. Jangan memberikan dorongan yang negatif, apalagi memberikan kata-kata yang benar-benar negatif atau mengintimidasi anak Anda. Tahukah saudaraku, justru hal itu tidak membangun dirinya. Saya dapat berkata ini pun karena pengalaman hidup saya pribadi. Dan saya tidak mau anak saya mengalami hal yang sama. Saudaraku, Marvel, anak saya yang pertama, pada saat perpisahan kami, dia yang paling hancur dan luka batin dan luka hatinya. Di saat saya juga merasakan sakit, luka, dan kecewa, ternyata dia lebih dari saya. Bagaimana sewaktu dia masih kecil, dia mengalami hal-hal yang tidak seharusnya seorang anak dia terima. Belum lagi intimidasi yang dia terima, intervensi yang dahsyat yang dia terima. Masih kecil, saudaraku. Tapi di saat saya pun terluka, saya pun perlu diobati. Saya lihat anak saya lebih parah. Saya beri dia dorongan bahwa dia anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang cermat. Saudaraku, di sekolah, Marvel tidak pernah bisa dengan konsentrasi belajar dari mulai kelas 1 SD. Karena di saat-saat itulah dia mengalami depresi yang luar biasa, tekanan yang luar biasa yang dia terima, yang seharusnya dia tidak terima. Di situ saya bangkitkan diri saya untuk bisa mendorong anak saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Saya beri dia kekuatan dan saya katakan dengan iman, dan dia pun saya suruh ikut perkatakan dengan iman. Saya berkata, ikuti mama nak. Aku anak pintar, aku anak hebat, aku anak bahagia. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun, saudaraku, untuk membangkitkan jiwa kemanusiaan dan keanak-anakan dia. Ditambah peristiwa perceraian yang sebenarnya kami tidak bercerai, tapi di mata dia mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang seharusnya dia tidak terima. Saya berusaha untuk membangkitkan semangat dia. Saya berusaha untuk membangkitkan kebahagiaan dia sebagai seorang anak. Saudaraku, tidak butuh waktu yang singkat, saudaraku. Walaupun waktunya lama, tapi saya percaya Tuhan berikan yang terbaik buat kita di saat kita mau bergantung kepadanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di kelas 5 menuju kelas 6, dia kembali bangkit. Dan dia baru merasakan betapa indahnya menjadi seorang anak-anak. Dia mulai berkonsentrasi, dia mulai bertanggung jawab atas apa yang harus dia lakukan. Dia mulai bisa menerima, bahkan terkadang di saat saya terpuruk, dia yang lebih banyak memberikan saya kekuatan.
Sampai ada di mana masa dia mendapatkan kembali kebahagiaannya, di mana dia bisa berkumpul kembali dengan adiknya. Dan itu semua bukan perlu waktu yang singkat untuk kita alami, saudaraku. Waktu yang panjang apapun, Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik. Percayalah, Tuhan memberikan waktu yang indah tepat pada waktunya. Dan sekarang, anakku, Marvel menjadi pribadi yang luar biasa. Dia menjadi pribadi yang cerdas, cermat, dewasa, bertanggung jawab. Dia tidak pernah mengabaikan sekolahnya. Dia tidak pernah saya ingatkan untuk mengerjakan PR. Ternyata dia tahu dia punya PR, dia kerjakan sendiri. Dia tidak mau minta tolong saya kalau dia tidak benar-benar tidak bisa. Di pagi hari dia tetap melakukan pekerjaannya. Wah, saya sangat luar biasa atas kemajuan yang dia alami. Dan saya percaya itu semua datangnya dari dorongan-dorongan positif yang kita sebagai orang terdekatnya berikan. Saudaraku, mungkin Anda dapat mengingat ketika seseorang menyemangati Anda saat mengalami masa sulit dan membuat perbedaan dalam hidup Anda sendiri. Paulus mendorong kita untuk melakukan hal itu bagi orang lain. Saudaraku, gereja dimaksudkan untuk menjadi tempat yang membangkitkan semangat. Kita seharusnya tidak menahan diri dalam memberi dorongan, tetapi kita harus dengan murah hati saling menguatkan. Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu hari ini untuk memikirkan seseorang yang Anda kenal yang butuh dorongan Anda. Mungkin seseorang yang sedang mengalami masa sulit, atau mungkin seseorang yang perlu diingatkan bahwa ada orang yang mempedulikan dia. Jangan biarkan dorongan itu tidak terucapkan, karena itu adalah salah satu cara kita dapat saling membangun. Saudaraku, pada saat kita mempunyai kerinduan untuk menghubungi seseorang yang kita lama tidak bersua, tapi tiba-tiba kita mengingat dia kembali berkali-kali, itu sebenarnya datangnya dari Roh Kudus untuk kita bisa memberikan dorongan yang baik buat orang yang kita ingat itu, saudaraku. Di sini juga kita belajar untuk diri kita, kepekaan diri kita atas hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, dari hal ini semua, bagaimana Anda bisa menyemangati seseorang hari ini? Catat dan lakukan. Tanya pada diri Anda, apakah dengan bertanya bagaimana saya bisa berdoa untuk mereka? Maksudnya gini, siapa yang Anda ingat? Misalnya si A, telepon dan hubungi dia, apa kabar? Lalu bagaimana? Nah, pada saat dia mulai mengeluhkan keadaannya, jadilah pendengar yang terbaik. Setelah itu katakan, apa yang harus aku doakan untukmu? Atau melalui tindakan, Anda bisa melayani mereka. Selain tindakan, perkataan juga bisa menguatkan mereka, saudaraku. Ingat, perkataan yang positif membangkitkan semangat yang mati. Tapi perkataan yang negatif membangkitkan semangat yang hidup. Saya alami, saudaraku. Sepanjang waktu saya diberikan ceceran kata-kata negatif oleh seseorang yang harusnya melindungi saya. Seseorang yang harusnya menerima saya pada saat menjadi satu. Tapi dia memberikan kata-kata yang begitu terus negatif sepanjang hari, sehingga yang tadinya saya orang yang positif menjadi down, saudaraku. Jadi mari belajar berkata positif buat siapapun, buat orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Mari kita naikkan doa kita kepada Bapa di surga.
Ya Allah ya Tuhanku, Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai bagian dari keluarga-Mu. Aku sangat bersyukur atas orang-orang dalam hidupku yang telah memberiku dorongan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, agar aku dapat memberi kekuatan juga bagi orang lain. Memberi juga dorongan buat orang lain ya Allahku. Bantu aku Tuhan untuk peka terhadap orang-orang yang lelah di sekitarku. Ajari aku Tuhan bagaimana menyebarkan kasih-Mu kepada orang-orang lain Tuhan. Ajarkan aku Tuhan untuk berkata-kata yang positif, yang membangkitkan iman mereka, membangkitkan semangat orang-orang lain di sekeliling aku Tuhan. Terima kasih Allah Yesusku. Sekiranya Tuhan, apapun yang kulakukan Tuhan, dalam nama-Mu, bisa memberikan hal yang lebih baik buat orang lain. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau sungguh kekuatan dan gunung batu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, sebelum kami menutup suara ilahi renungan harian ini Tuhan, hamba mau berdoa dan kami mau berdoa doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Amin Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Baik saudara terkasih, demikian tadi suara ilahi renungan harian di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.